Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin memuncak setelah Mojtaba Khamenei resmi menjadi pemimpin tertinggi Iran pada 9 Maret 2026. Ia naik tahta menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan udara gabungan AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Namun, pasca pelantikan, keberadaan Mojtaba putra kedua dari Ali Khamenei hingga kini masih menjadi misteri, membingungkan intelijen Amerika Serikat, AS, dan Israel. Menurut laporan Axios, ketidakhadirannya di publik menjadi bahan diskusi selama pengarahan intelijen Presiden AS Donald Trump. Bahkan pejabat AS turut mempertanyakan siapa yang benar-benar memegang kendali di Teheran. Pemimpin baru yang misterius. Sejumlah pihak juga menyebut Mojtaba sebagai pemimpin baru yang misterius, karena sejak naik tahta ia jarang muncul di depan publik. Teka-teki itu muncul lantaran selama menjabat, pernyataan pertama Mojtaba pada 12 Maret dan pesan tahun baru Persia, Nowruz, pada 20 Maret dibacakan oleh media pemerintah, bukan disampaikan langsung olehnya. Oleh karena itu media Israel dan AS menyebut bahwa Mojtaba kemungkinan masih hidup, tetapi belum memiliki kendali penuh atas negara. Klaim tersebut sejalan dengan mencuatnya isu yang menyatakan Mojtaba diam-diam dievakuasi ke Moskow, Rusia, untuk menerima perawatan medis dan operasi rahasia di fasilitas yang dikaitkan dengan kediaman Presiden Vladimir Putin di Rusia. Laporan itu bahkan menyebut ia telah menjalani operasi dan kini dalam perawatan intensif di sana. Namun, klaim tersebut mendapat bantahan keras dari pemerintah Iran. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, mengatakan bahwa kabar Mojtaba dirawat di Moskow tidak benar dan merupakan bagian dari upaya perang psikologis atas situasi yang memanas. IRGC diduga pegang kekuasaan efektif. Ketidakpastian terkait keberadaan Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi baru Iran, memunculkan spekulasi serius mengenai siapa yang memegang kendali praktis atas negara. Menurut laporan Latin Times, selama ketidakpastian kepemimpinan ini, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, kemungkinan memegang kekuasaan efektif. IRGC sendiri adalah institusi militer dan keamanan yang memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan strategi militer Iran. Dengan pemimpin yang jarang tampil di publik, IRGC diduga menjadi aktor dominan dalam mengambil keputusan operasional, termasuk urusan keamanan dan pertahanan. Analisis intelijen Barat menyebut hal ini sebagai situasi de facto, di mana IRGC menjalankan fungsi-fungsi praktis pemerintahan sementara pemimpin tertinggi baru belum sepenuhnya tampil secara resmi. Meski demikian, pejabat Iran menegaskan bahwa Mojtaba tetap menjadi pemimpin tertinggi resmi, menegaskan posisi hukum dan simboliknya. Ketidakjelasan ini, bagaimanapun, menimbulkan tanda tanya bagi komunitas internasional, khususnya AS dan Israel, yang terus memantau kebijakan dan arah keputusan strategis Iran di tengah konflik yang terus meningkat. Ketidakpastian kekuasaan tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap geopolitik dan ekonomi global. Dengan posisi Iran sebagai titik krusial dalam pasar energi dunia, khususnya melalui jalur Selat Hormuz, dunia kini menunggu kepastian mengenai siapa yang benar-benar mengendalikan negara ini dan bagaimana keputusan strategis akan diambil dalam periode kritis ini. Pasukan Israel, IDF, menghancurkan jembatan Kashmir, jalur utama yang menghubungkan wilayah selatan Lebanon ke seluruh negeri tersebut, Minggu, 22 Maret 2026. Militer Israel menegaskan bahwa operasi ini merupakan persiapan strategis untuk melancarkan invasi darat berskala besar guna melumpuhkan kekuatan Hizbullah yang merupakan proksi Iran. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan telah memerintahkan penghancuran seluruh jembatan di atas Sungai Litani yang disinyalir menjadi jalur utama distribusi senjata dan pergerakan milisi Hizbullah ke arah selatan. Operasi terhadap Hizbullah baru saja dimulai. Ini adalah operasi yang berkepanjangan, tegas Letnan Jenderal Eyal Zamir, dikutip Arab News. Ia menambahkan bahwa pasukannya tengah bersiap memajukan operasi darat sesuai rencana. Selain jembatan, Israel juga mempercepat penghancuran rumah-rumah warga di desa-desa garis depan untuk menciptakan zona penyangga, seperti yang pernah mereka lakukan di Beit Hanun dan Rafah, Gaza.
Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengutuk keras penghancuran infrastruktur vital tersebut. Menurut dia, tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon sekaligus awal dari invasi darat yang segera terjadi. Serangan ini menargetkan fasilitas vital, khususnya jembatan Kasmieh yang sangat penting bagi pergerakan warga. Ini adalah eskalasi berbahaya, bunyi pernyataan resmi Kepresidenan Lebanon. Bencana kemanusiaan. Data Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa serangan Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk 120 anak-anak dan 40 tenaga medis. Peneliti Human Rights Watch, HRW, Ramzi Kais, memperingatkan bahwa isolasi wilayah selatan Lebanon akibat hancurnya jembatan-jembatan utama akan memutus akses warga terhadap bahan pangan dan obat-obatan. Jika wilayah selatan terisolasi dari sisa wilayah lainnya, maka kerusakan sipil akan sangat besar. Menghancurkan rumah warga secara massal juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, tegas Kais. Prancis, melalui Menteri Luar Negerinya Jean-Noël Barrot, mendesak kedua pihak mencari solusi diplomatik sekaligus memperingatkan bahwa kekuatan militer tidak akan bisa menyelesaikan akar masalah konflik. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin memuncak setelah Mujtaba Khamenei resmi menjadi pemimpin tertinggi Iran pada 9 Maret 2026. Ia naik tahta menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan udara gabungan AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Namun, pasca pelantikan, keberadaan Mujtaba putra kedua dari Ali Khamenei hingga kini masih menjadi misteri, membingungkan intelijen Amerika Serikat, AS, dan Israel. Menurut laporan Axios, ketidakhadirannya di publik menjadi bahan diskusi selama pengarahan intelijen Presiden AS Donald Trump. Bahkan pejabat AS turut mempertanyakan siapa yang benar-benar memegang kendali di Teheran. Pemimpin baru yang misterius. Sejumlah pihak juga menyebut Mujtaba sebagai pemimpin baru yang misterius, karena sejak naik tahta ia jarang muncul di depan publik. Teka-teki itu muncul lantaran selama menjabat, pernyataan pertama Mujtaba pada 12 Maret dan pesan tahun baru Persia, Nowruz, pada 20 Maret dibacakan oleh media pemerintah, bukan disampaikan langsung olehnya. Oleh karena itu media Israel dan AS menyebut bahwa Mujtaba kemungkinan masih hidup, tetapi belum memiliki kendali penuh atas negara. Klaim tersebut sejalan dengan mencuatnya isu yang menyatakan Mujtaba diam-diam dievakuasi ke Moskow, Rusia, untuk menerima perawatan medis dan operasi rahasia di fasilitas yang dikaitkan dengan kediaman Presiden Vladimir Putin di Rusia. Laporan itu bahkan menyebut ia telah menjalani operasi dan kini dalam perawatan intensif di sana. Namun, klaim tersebut mendapat bantahan keras dari pemerintah Iran. Duta Besar Iran untuk Rusia, Kazem Jalali, mengatakan bahwa kabar Mujtaba dirawat di Moskow tidak benar dan merupakan bagian dari upaya perang psikologis atas situasi yang memanas. IRGC diduga pegang kekuasaan efektif. Ketidakpastian terkait keberadaan Mujtaba Khamenei, pemimpin tertinggi baru Iran, memunculkan spekulasi serius mengenai siapa yang memegang kendali praktis atas negara. Menurut laporan Latin Times, selama ketidakpastian kepemimpinan ini, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, kemungkinan memegang kekuasaan efektif. IRGC sendiri adalah institusi militer dan keamanan yang memiliki pengaruh besar dalam politik, ekonomi, dan strategi militer Iran. Dengan pemimpin yang jarang tampil di publik, IRGC diduga menjadi aktor dominan dalam mengambil keputusan operasional, termasuk urusan keamanan dan pertahanan. Analisis intelijen Barat menyebut hal ini sebagai situasi de facto, di mana IRGC menjalankan fungsi-fungsi praktis pemerintahan sementara pemimpin tertinggi baru belum sepenuhnya tampil secara resmi. Meski demikian, pejabat Iran menegaskan bahwa Mujtaba tetap menjadi pemimpin tertinggi resmi, menegaskan posisi hukum dan simboliknya. Ketidakjelasan ini, bagaimanapun, menimbulkan tanda tanya bagi komunitas internasional, khususnya AS dan Israel, yang terus memantau kebijakan dan arah keputusan strategis Iran di tengah konflik yang terus meningkat. Ketidakpastian kekuasaan tidak hanya berdampak secara internal, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap geopolitik dan ekonomi global.
dengan posisi Iran sebagai titik krusial dalam pasar energi dunia, khususnya melalui jalur Selat Hormuz. Dunia kini menunggu kepastian mengenai siapa yang benar-benar mengendalikan negara ini dan bagaimana keputusan strategis akan diambil dalam periode kritis ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.